Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Desa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Maaf, sistem operasi. Saya akan menjelaskan eh, seberapa pentingnya sih sistem operasi dalam komputer dan apa yang terjadi jika komputer tidak memiliki sistem operasi. Di sini tertera pada soal nomor 3. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dahulu apa itu definisi umum dari sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dari pengguna atau user. Oke, jadi sistem operasi itu memiliki beberapa jenis. Contohnya saya akan mengambil tiga. Jadi itu Microsoft Windows. Microsoft Windows. Microsoft Windows itu adalah sistem operasi yang sangat umum digunakan di komputer pribadi. Versi yang populer meliputi Windows 10, Windows 8, 7, dan lain sebagainya. Kemudian ada Mac OS. Mac OS itu adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc. Dan digunakan secara eksklusif pada komputer Macintosh. Beberapa versi macOS termasuk Java, Catalina, dan Big Sur. Kemudian ada Linux. Linux itu adalah sistem operasi terbuka dan banyak digunakan, terutama dalam lingkungan server. Beberapa distribusi Linux yang populer termasuk Ubuntu, Fedora, dan SyncOS. Dan masih banyak lagi sistem operasi yang lain. Saya akan menjelaskan uh, seberapa pentingnya sistem operasi dalam komputer dan apa yang terjadi jika komputer tidak memiliki sistem operasi. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sistem operasi itu sangat penting dalam fungsi pengoperasiannya. Ini adalah perangkat lunak yang mengolah sumber daya keras dan memberikan layanan diperlukan untuk perangkat lunak aplikasi. Beberapa kepentingan sistem operasi dalam komputer itu meliputi dapat manajemen sumber daya. Nah, sistem operasi itu mengatur penggunaan sumber daya komputer, termasuk CPU, memori penyimpanan, dan perangkat input output. Ini memastikan bahwa program-program yang berjalan dapat saling berbagi sumber daya tersebut tanpa tumpang tindih atau konflik. Kemudian yang kedua antar muka pengguna. Sistem operasi menyediakan antar muka antara pengguna dan perangkat keras komputer. Ini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer melalui antarmuka grafis atau baris perintah, memungkinkan eksekusi program, manajemen file, dan konfigurasi sistem. Yang yang ketiga tuh manajemen file. Sistem operasi mengelola penyimpanan dan organisasi file di dalam komputer. Ini termasuk pembuatan, penghapusan, dan penataan file, serta pengaturan hak akses untuk mengendalikan siapa yang dapat mengakses atau mengubah data. Ada yang keempat, ada eksekusi program. Ini adalah sistem operasi yang bertanggung jawab untuk memulai operasi itu bertanggung jawab untuk memulai, menjalankan, dan menghentikan program-program aplikasi. Ini memastikan bahwa program-program tersebut berjalan pada perangkat keras yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan. Kemudian yang terakhir ada keamanan. Sistem operasi menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data dan program data dari akses yang tidak sah. Ini mencakup kontrol hak akses, autentikasi pengguna, dan enkripsi data. Nah, jika komputer tidak memiliki sistem operasi, maka komputer akan menjadi tidak berguna. Tanpa sistem operasi, tidak ada perangkat lunak yang dapat dijalankan. Tidak ada antarmuka untuk interaksi pengguna, dan tidak ada manajemen sumber daya yang efisien.
Pengguna tidak akan dapat menjalankan program, menyimpan atau mengakses file, atau bahkan memulai komputer. Sistem operasi memberikan dasar yang diperlukan untuk penggunaan komputer yang efektif dan menyeluruh. Oke, sekian penjelasan dari saya. Dapat disimpulkan bahwa sistem operasi ini sangat penting dalam komputer. Kalau dan yang terjadi jika komputer tidak memiliki sistem operasi, maka komputer itu tidak akan berguna. Gitu. Jadi sistem operasi dan komputer itu saling membutuhkan satu sama lain. Oke, sekian dari saya penjelasan seberapa pentingnya sistem operasi dan apa yang terjadi jika tidak ada sistem operasi dalam komputer. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.